Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu, Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Didik Fadli dengan nomor induk mahasiswa 2598027066. LPTK Universitas Negeri Semarang dengan program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang passing dalam permainan bola basket di MA Miftahul Huda Pamanukan. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik? Oke, sebelum memulai aktivitas, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, untuk selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Barangkali teman-teman kalian ada yang tidak hadir. Kelas berapa ini? 12 1. Oke, kita absen ya. Pertama, Bapak absen yaitu Alika, Alma, Azahra, Azma, Bella, Bulsa, Cengwi, Dede Nur Wahid, Dede Predi, Ilma Habibah, Juan, Julius, sakit tidak hadir. Kaisa, Nur Khofiati, Sarah, hadiroh ya. Safira, Sylvia, sakit ya? Sakit, berarti 2 orang. Siti Munawaroh, Siva, Yadi, Zahra, terakhir Zaskia. Ya, berarti 2 orang yang tidak hadir. Nah, untuk materi sekarang kita akan masuk ke dalam materi passing ya. Jadi materi passing ini ya, yang pertama yaitu tujuan passing yang pertama itu memindahkan bola dengan cepat dan efektif ya. Ya, ini adalah tujuan utama dari passing ya. Terus yang kedua, membangun kerjasama tim. Yang ketiga, menghindari perebutan bola oleh lawan, dan yang terakhir menciptakan peluang. Nah, sekarang apa sih pengertian passing? Passing itu apa? Nah, ini pengertian passing ya. Jadi passing ini ya, atau passing itu adalah teknik dasar dalam bola basket yang digunakan untuk mengoper bola kepada rekan satu tim dengan tujuan membangun serangan dan mencetak poin. Nah, itu adalah tujuan utama dari sebuah passing ya. Atau sederhananya, passing itu adalah gerakan untuk mengumpan. Nanti kita belajar ya, caranya seperti apa saja teknik-tekniknya kita nanti akan belajar.
Selanjutnya, nah ini adalah jenis-jenis passing. Jadi passing itu ada tiga. Yang pertama yaitu chest pass, ya, atau operan dada. Lalu yang kedua adalah bone pass, dan yang terakhir overhead pass. Oke, Bapak akan bahas satu persatu dari chest pass dulu. Nah, chest pass itu umum digunakan atau kalian boleh gunakan gerakan chest pass ketika tidak ada lawan yang menghalangi. Misalkan contohnya biasanya itu jarak yang berdekatan, ya, tidak terlalu jauh, ya. Itu sangat efektif sekali untuk melakukan gerakan chest pass kalau misalkan tidak ada halangan atau tidak ada musuh, gitu, ya. Chest pass gerakannya seperti apa, Pak? Gerakannya yaitu bolanya dipegang setinggi dada. Nah, coba perhatikan, ini gerakannya setinggi dada seperti ini, lalu kalian langkah ke depan satu kali, ya, terus didorong bolanya, didorongnya keluar. Oke, nah itu adalah gerakan chest pass, ya. Terus yang kedua adalah gerakan bone pass atau operan pantul atau operan yang didahului dengan pantulan. Nah, operan ini cocok sekali untuk mengelabui lawan atau menipu lawan. Ketika kalian mengoper, gitu ya, passing, ada lawan gitu. Ketika mau melakukan chest pass tidak bisa, nah ini opsi yang kedua, melakukan bone pass agar melewati dari bawah lawan. Ya, oke, ini yang kedua adalah bone pass. Dan yang ketiga yaitu overhead pass atau operan di atas kepala gerakannya. Nah, kalau ini bisa dilakukan pemain, ya, itu untuk jarak jauh atau operan jarak jauh, ya, bisa melewati 2-3 pemain bahkan, ya, dengan catatan akurasinya yang tepat atau ngopernya yang pas atau tepat, gitu, ya, operannya setinggi, ya, di atas kepala. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita lanjut, ya. Lanjut, coba perhatikan. Nah, ini Pak, ada tips untuk melakukan passing dengan efektif, ya. Yang pertama, ketika melakukan passing, coba perhatikan. Pastikan komunikasi dengan rekan tim itu berjalan, ya. Atau bahkan kalian harus punya chemistry. Chemistry itu apa? Chemistry itu naon? Kecocokan, ya. Nah, chemistry gitu, ya. Kalian tanpa berkomunikasi langsung pun kalian bisa tahu gitu ada lawan di mana atau ada kawan di mana, itu kalian bisa melakukan passing. Jadi chemistry-nya kuat, ya. Komunikasi pastikan dengan rekan tim. Lalu yang kedua, perhatikan posisi lawan, ya. Ketika melakukan passing, ya, ketika lawannya berada di depan kalian, berarti kalian ngopernya pakai head pass atau bone pass. Begitu sebaliknya, kalau misalkan tidak ada musuh, boleh pakai chest pass, operan langsung. Oke. Terus, nah ini berhubungan dengan yang ketiga, yaitu gunakan jenis passing sesuai dengan situasi, yaitu tadi, ya. Ketika situasinya banyak lawan gitu, ya, kalian tidak mungkin melakukan chest pass gitu, ya. Kalau misalkan kalian memaksa untuk melakukan chest pass, itu pasti lawan melakukan blocking, ya, bolanya jadi kena gitu atau terebut, ya. Dan yang terakhir yaitu latihan kecepatan dan akurasi, ya. Gerakannya harus cepat, ya. Ketika kalian melakukan gerakan passing gitu, ini harus cepat, ya.
dengan akurasi tinggi, yaitu ya, kalaupun misalkan bola berada di tengah lapangan, kalian berada di ring itu harus akurasinya harus pas. Nah, ini adalah tips melakukan passing yang efektif. Oke, sampai di sini Bapak akan memberikan contoh ya untuk passing-passing sebelum kita memulai ke lapangan. Coba perhatikan video yang Bapak akan tampilkan, oke? Nah, ini adalah video ya, contoh video untuk melakukan chest pass. Nah, ini ya passing chest pass. Coba perhatikan. Nah, ya tadi yang seperti Bapak sampaikan, lakukan satu langkah ke depan, silakan dorong dan lempar ya. Saat menerima seperti itu, saat menerima mundur satu langkah, terima. Nah, lalu boleh passing lagi, maju ke depan. Nanti kita akan praktekkan. Nah, ini adalah contoh dari chest pass ya. Perhatikan juga gerakan kakinya dan gerakan tangannya. Nah, ini gerakan apa ini tadi? Bone pass atau gerakan yang didahului dengan pantulan ya. Nah, seperti ini. Ini adalah gerakan bone pass. Ya. Sama ini juga ya. Gerakannya silakan kakinya melangkah ke depan satu langkah, lalu geserkan ya. Mungkin ini selanjutnya, nah ya, ini gerakan selanjutnya yaitu gerakan apa, passing di atas kepala atau overhead pass. Nah, ya, perhatikan juga gerakan dari pergelangannya ya. Pergelangannya sedikit dilecutkan atau dilengkungkan seperti itu. Oke ya. Dari ketiga passing tadi bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Bapak rasa untuk materi sekarang cukup. Nanti kita akan menuju lapangan untuk mempraktekkan apa saja yang tadi kita Bapak sampaikan, dan nanti kalian juga harus mempraktekkan juga apa yang kalian diskusikan. Oke, silakan untuk sekarang menuju ke lapangan. Silakan. Oke ya, hari ini alhamdulillah kita sudah berada di lapangan ya. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, sebelum memulai kita pemanasan dulu agar nanti ketika praktik kalian tidak cedera ya, atau pemanasan itu mencegah kalian cedera ya, karena otot-otot kalian itu perlu pemanasan. Oke, sebelumnya silakan direntangkan dulu ininya. Sudah, kalau sudah hadap kanan gerak, boleh hadap kanan, silakan direntangkan, geser. Oke. Oke, kalau sudah ya, siap gerak, hadap kiri gerak. Oke, silakan satu orang untuk memimpin. Boleh seksi olahraga
Boleh sih kan? Depan untuk memimpin pemanasan. Silakan dimulai. Seperti biasa, jika saya ngomong 1-2, kalian dilanjut dengan 3-4. Oke, langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5. Empat, 5, 6, 2, 2, 6. Oke Pak, sudah Pak. Untuk berikutnya kita silakan lari dulu ya. Untuk yang sebelah kiri Bapak silakan untuk lari ke sebelah sana. Yang untuk sebelah kanan silakan ke sebelah kanan Bapak. Oke? Silakan langsung Opi, boleh. Silakan. Oke, untuk sekarang silakan boleh duduk. Boleh duduk ya. Boleh duduk ya. Oke. Sekarang Bapak akan menjelaskan ya. Silakan duduk, luruskan kakinya ya, luruskan kakinya. Oke, sekarang Bapak akan mempraktikkan apa yang sudah kalian pelajari tadi ya. Kita langsung praktekkan di lapangan ya. Tadi kita sudah membahas passing dalam permainan bola basket ya. Ada berapa? Ada 3 ya. 1 chest pass, yang kedua bound pass, yang ketiga overhead pass. Oke, semuanya sudah paham ya. Nah, kita akan coba melakukan praktik ya yang dari chest pass dulu. Coba perhatikan. Ketika kalian melakukan passing ya, itu harus tahu dulu maksudnya ya. Jadi maksud passing itu atau tujuan passing itu adalah mengumpan ke rekan kita atau ke teman kita. Maka dari itu lemparannya harus mudah untuk didapatkan atau ditangkap oleh teman kita ya. Paham ya? Paham. Kalau misalkan tidak mudah, itu berarti bukan teman ya. Iya, itu nyusahin ya. Teman beban itu namanya. Iya, kalau misalkan passing itu harus mudah kita menerimanya karena tujuannya adalah teman, bukan musuh ya. Terus, perhatikan. Silakan perhatikan gerakan atau gerakan dari apa namanya? Gerakan chest pass ya. Tadi kalian sudah melihat di video gerakannya. Lakukan langkah ke depan 1 kali, lalu dorong seperti itu. Oke, Bapak minta 1 orang untuk di depan, boleh laki-laki atau perempuan, untuk mempraktikkan. Coba boleh, Pak Yadi boleh, silakan. Nah, coba perhatikan. Sini udah deh, ini aja bolanya. Coba praktikan, Pak Yadi sebelah sini agak nyerong. Nah, coba perhatikan ya. Gerakannya seperti ini. Nanti Yadi lakukan gerakannya sama seperti yang Bapak praktikan ya. Coba perhatikan. Langkahkan kakinya lalu dorong. Oke, silakan. Nah, oke, sama ini juga ya. Harus lurus dengan dada. Coba perhatikan. Oke ya. Oke, nah ini adalah gerakan chest pass. Nah, ketika kalian melakukan gerakan chest pass, silahkan lihat apa namanya ruang di area permainan. Apakah ada yang menghalangi atau tidak? Ya, kalau misalkan ada yang menghalangi, berarti kalian harus pilih opsi yang kedua, ya, yaitu bound pass atau overhead pass. Karena ada musuh di area tengah biasanya, ya.
Untuk mengelabui musuh biasanya melakukan bound pass. Seperti ini sama gerakannya, dorong. Ya, coba. Nah, oke ya. Seperti ini. Sekali lagi. Oke. Atau bisa juga lewat atas mengelabuinya. Ya. Gerakannya ayunkan bolanya. Nah, di atas kepala. Sama ini juga. Oke ya. Kurang keras jadi. Nah, gitu. Oke. Paham? Kalau paham, silakan kembali dulu. Oke, sebelum kita mempraktikkan langsung, kita game dulu ya. Silakan untuk bagi dua kelompok dulu. Silakan untuk berhitung dari sebelah sini. 3. 11. Silakan nomor ganjil berbaris di sebelah sini, nomor ganjil. Nomor genap baris sebelah sini, silakan. Ayo silakan. Silakan. Azma di depan Azma. Azma di depan Azma. Mana silakan pegang bolanya. Ya. Nomor genap. Silakan menghadap ke sebelah sini. Silakan baris. Baris. Oke ya, kita belajar passing sederhana dulu atau operan sederhana dulu ya. Silakan kalian oper teman kalian ya ke sebelah sini. Nanti yang di depan boleh lari untuk memberikan bolanya ke depan. Ya, kelompok yang duluan bolanya ke depan itu kelompok yang menang. Oke? Ayo cepat. Ya, oke ya, berarti kelompok ini. Nah, itu passing sederhana ya. Oke, sekarang oper ke atas. Dioper, jangan dilempar ya. Siap. Pokoknya siap, bolanya di depan. Ini. Ya dong. Ini. Di depan ini. Terus, oke? Oke. Ini kelompok yang menang lagi ya. Silakan kalian kasih jarak untuk melakukan chest pass. Siap ya? Siap. Bolanya taruh di bawah. Saling berhadapan. Silakan saling berhadapan. Nah, ya. Coba perhatikan, siap, gerak, rentangkan tangannya. Rentangkan lagi. Pendek sama pendek. Rentangkan tangan. Oke. Ya udah. Aku dong Oke. Cukup ya? Oke, cukup. Silakan kalian lakukan chest pass. Ya, chest pass itu operan lurus setinggi dada. Gerakannya tadi sama seperti yang Bapak praktikan ya. Hah? Enggak. Ya. Silakan. Oke. Melangkah satu langkah ke depan, terus dorong. Siap ya, standby, jangan tong meleng ya. Siap. Zigzag. Udah lemah berarti. Aku maju enggak? Enggak, maju lah. Oke, go terus. Oke. Balikan deui. Terus. Oke, terus yang cepat terus. Oke, terus. Lanjut terus sampai balik lagi bolanya, Dek. Oke, good. Siap aja, Mbak. Terus masih dipetahin. Oke ya, nah itu adalah gerakan chest pass. Nah yang kedua kita akan praktikkan gerakan bound pass. Ya, silakan kalian pantulkan dulu ke lantai atau ke area lapang, lalu siap untuk menerima bolanya. Oke, siap ya, fluid. Oke, zigzag. Oke, good, terus. Oke, dorong. Ulang lagi, Pak. Terus.
Oke, baik. Terakhir. Ya. Nah, itu adalah gerakan apa? Bound pass. Sekarang terakhir kita lakukan gerakan overhead pass di atas kepala. Diayunkan. Ya, siap untuk menerimanya ya. Siap. Oke, good. Awas. Terus. Jangan ragu, Mak. Tinggian lebih dari kepala aku. Ya, sesuaikan dengan apa namanya postur tubuh teman kalian ya. Ingat tujuan daripada passing ya. Passing itu tujuannya itu ke teman, jadi harus mudah menerimanya. Bu Alma kamu. Oke, terus. Oke, lanjutkan ya gerakan apa? Bound pass. Coba gerakan bound pass. Siap? Silakan. Tenaga. Sesuaikan dengan ini apa namanya arah dan postur tubuh yang menerimanya. Berkumpul, silakan berkumpul. Silakan boleh duduk. Nah, gitu. Oke ya. Nah, alhamdulillah ya kita sudah bisa mempraktikkan ya untuk materi passing dalam permainan bola basket ya. Oke, kita sudah berada di ujung ini materi ya. Untuk itu sedikit saja ya masukan dari Bapak ya atau evaluasi dari Bapak ketika melakukan gerakan ya. Itu masih banyak ya yang masih ragu untuk melakukan passing ya. Ya, masih ada yang takut untuk menerima bola ya. Nah, untuk itu jangan ragu untuk memberikan passing dan menerimanya juga. Terus yang kedua, masukan dari Bapak, gerakannya itu ketika kalian passing harus disesuaikan dengan ya tinggi badan atau postur teman ya. Kalau misalkan postur temannya apa namanya ya tidak tinggi gitu ya, kalian cukup untuk mengarahkannya se-area yang dibutuhkan oleh teman kalian gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Oke, kasih ya.